usia Bapak Ibu, teman-teman semua, kita pastinya mempunyai impian dan kita pastinya bisa sukses. Kita bisa sukses mewujudkan impian kita di Elken Global. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada satu perusahaan yang sangat luar biasa yang telah memberikan banyak sekali peluang untuk kita. Beri tepukan yang gemuruh untuk PT Elken Global Indonesia. Thank you. Terima kasih juga kepada pasukan semangat Angsa Laut. Kita semua adalah diibaratkan pasukan Angsa Laut. Kenapa? Karena siapapun bisa menjadi seorang pemimpin berada di barisan terdepan, menggantikan temannya yang lain. Jadi kita semualah yang mempunyai semangat Angsa Laut. Dan juga terima kasih kepada tentunya upline saya yang telah membimbing saya, membantu saya untuk melakukan fieldwork. Pinjam tepukannya untuk Tusta Director Ibu Lini dari Perbankan. Dan juga terima kasih kepada mentor saya, Diamond Ibu Christina Dewi Kurniati berada di Jakarta. Juga Tristar Diamond Eskelo yang berada di Taiwan. Mungkin ini juga mentor kita ya bersama. Dan juga terima kasih terus. Memang banyak saya mengucapkan terima kasih. Terlebih terima kasih kepada staf manajemen Elken Global yang selalu memberikan informasi penting buat kita demi kesuksesan kita ya. Dan juga terima kasih kepada Miss Pacer, beliau yang telah menyiapkan slide ini untuk saya agar bisa saya berbagi kepada Bapak Ibu semua. Juga kepada Senior Vice Regional President Miss Pang, thank you. Berani untuk bermimpi, berani membayangkan, menjadi antusias, menjadi dinamis, tunjukkan keinginan dan semangat yang kuat untuk sukses. Kita pastinya semua ada impian, ya, betul. Kita semua pastinya ada impian, oke? Walaupun impiannya kecil, tetap ada impian. Seperti saya dulu, saya seorang mantan model dulu. Tapi sekarang ada seorang ibu rumah tangga ya. Saya seorang mantan model, saya juga membuka usaha butik dan juga membuka sekolah modeling. Tapi saya berbuat mencari pekerjaan, saya mencari income setiap hari, tapi saya tidak tahu apa impian saya. Mungkin ibu-ibu juga ya, sebelum bergabung di Elken belum tahu apa tujuan pasti, ya, tidak tahu apa impiannya. Dan saya membantu perekonomian keluarga untuk saya mencari income untuk keperluan sehari-hari, membayar uang sekolah anak, membayar listrik, juga untuk bayar hutang. Semenjak bergabung di Elken Global, saya jadi berani berimpian besar. Luar biasa. Jadi kalau ditemuin saya jadi bingung nih mau ngomong apa lagi selanjutnya. Saya jadi berani berimpian besar, ya oke? Apalagi impian saya ingin jadi orang kaya. Kenapa jadi orang kaya? Karena kalau saya kaya, saya bisa membantu banyak orang di luar sana yang membutuhkan. Saya juga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya dan keluarga saya. Ya. Tapi kadang-kadang saya membayangkan, saat saya melihat ada orang yang punya rumah bagus, mobil baru, kok dia bisa sukses? Saya jadi ada impian juga. Oke? Tidak pernah berhenti dari mengejar kesuksesan di Elken Global. Banyak orang yang gak punya impian awalnya, tapi setelah masuk Elken Global, belajar, dibimbing, diberi impian baru, masuk bisnis Elken Global, orang-orang baru ini jadi ada impian. Mereka berubah setelah
menjadi ada impian besar. Kemudian berani berkoar-koar dengan semangat yang berkobar-kobar untuk mengejar kesuksesan di Elken Global ini. Siapapun bisa sukses dan kaya raya, ya, walaupun background kita berbeda dan hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Aduh, saya grogi sekali ini. Ini tahun 2022 ya. Pastinya ada orang yang baru memulai Elken. Saat kita gabung Elken, pastinya kita mempunyai impian yang besar. Tapi setelah berjalannya waktu, berproses, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan 2 tahun, beberapa orang mulai kehilangan impiannya di Elken. Ini masalahnya. Kenapa? Kesuksesan adalah proses. Kalau kita mau sukses, kita harus mau melewati proses. Kalau kita tidak mau melewati prosesnya, kita tidak akan sukses dan berjaya. Hambat. Nah, ini dia. Tapi kenapa ya? Apakah yang menjadi penyebab kita ataupun ada teman-teman kita yang mulai menurun, kurang keyakinan, kurang semangat untuk melakukan bisnis di Elken Global? Karena terjadi hambatan dan tantangan yang mereka hadapi telah meruntuhkan impian, antusias dan semangat mereka. Ada ya ini? Ada enggak? Ada. Nah, tapi kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif, maka kita akan kuat untuk memegang impian kita. Yes. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang negatif, maka pasti sedikit banyaknya kita akan terikut ke yang negatif itu. Betul ya? Betul. Nah, impian juga kadang-kadang akan hilang dengan berjalannya waktu. Yang biasanya impiannya besar, karena dengan hambatan, apalagi mendapatkan tantangan saat menjalankan bisnis Elken ini, dia menjadi down, menjadi ciut kata Bu Duma. Tapi kalau dalam proses kita berimpian, tapi kita tidak pasti dengan impian itu, kita tidak akan bisa sukses dan kita tidak akan bisa berjaya. Makanya kita harus kuat memegang impian kita sendiri. Dan akhirnya mereka yang tidak kuat memegang impian akan kehilangan impian mereka. Dari awal yang ingin mendapatkan income 10 juta, 20 juta, ratusan juta setiap bulannya, seperti saya dulu, dan saya ingin punya rumah, punya mobil, tapi akhirnya melempem. Sebenarnya ini manusiawi. Betul ya, kadang-kadang kita punya semangat naik turun, up and down. Ini sebenarnya manusiawi. Tapi siapa yang betul-betul ingin menjadi manusia yang luar biasa, dia pasti akan pegang kuat impiannya. Dalam mengejar kesuksesan di Elken, pencuri impian akan merusak impian Anda secara sengaja ataupun tidak sengaja. Mereka sebagai pembunuh tersembunyi. Kalau di luar sana, ada nggak orang yang dukung kita untuk kita kejar impian kita? Tidak. Memang nggak ada. Kita sendirilah yang harus kejar impian itu. Betul ya? Kalau kita berhasil, kalau kita mau, maka kita akan jadi. Tapi kalau kita tidak melakukan apapun, maka kita tidak akan jadi apapun. Hampa. Impian pun tak akan terwujud. Tapi di Elken, kita bersama-sama mendukung, saling mendukung, saling bersama-sama mencari impian kita, dan bersama-sama kita mewujudkan impian kita untuk sukses dan berjaya di Elken Global.
tidak terlibat, agar kamu tidak terlibat di bisnis Elken Global ini. Contohnya, kita mau mendapatkan income tambahan, kita mau buat bisnis Elken, tapi sahabat kita, kawan terdekat kita, ada yang cakap, kamu mau buat bisnis ya, bisnis di Elken Global, ngapain sih kamu buat Elken? Itu kan MLM. Kamu hanya mengkayakan orang yang di atas saja, sementara kamu dijadikan sapi perah. Ini saya yang dapat dulu pengalaman. Ada yang dikatakan seperti itu. Kalau saya dengar omongannya, habislah impian saya. Benar, habislah impian saya. Saya tidak akan berdiri di sini. Karena orang di luar sana sebenarnya dia tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita buat sekarang. Mereka juga mungkin demoralisasi Anda tanpa Anda sadari untuk menghentikan bisnis Elken. Kadang impian kita besar, orang menertawakan kita, orang mencemooh kita. Allah, impian kamu seperti itu, kamu mau jadi orang sukses, mana mungkin? Gak usah mimpi, jangan sok. Ada gak yang seperti itu? Banyak ya. Jadi ini adalah sebenarnya pencuri-pencuri impian kita. Kita harus tahu dan kita pun harus jaga. Mereka juga mungkin sabotase rencana Anda dengan sengaja untuk melepaskan impian. Kalau kita buat bisnis di Elken terutamanya, biasanya ada nggak kita mau sharing, posting ke media sosial tentang manfaat produk Elken, tentang apa saja yang promo-promo di Elken, apa yang kita buat. Biasanya kita posting ke media sosial, ke Instagram, Facebook, ke WhatsApp, ya. Setelah kita posting ternyata ada komentar yang negatif. Banyak ya. Ada komentar yang negatif, macam-macam dia mau, macam-macam dia bilang. Dia ingin menjatuhkan kita, dia tidak ingin melihat kita sukses, ya. Kenapa seperti itu? Karena memang sebenarnya sifat manusia ada rasa cemburu, ada rasa dengki, ada rasa iri. Betul ya? Yang mau sukses adalah kita. Jadi kita harus fokus. Kita tidak perlu dengarkan omongan yang seperti itu. Kita harus diam. Kita harus cuekkan. Kalau kita hiraukan omongannya, maka kita tidak akan sukses. Pencuri impian adalah penyebab utama kegagalan Anda. Tapi saya lihat di sini, Anda adalah orang-orang yang sukses. Karena Anda hadir hari ini di sini, belajar, pastinya ingin mendapatkan ilmu, ingin mencapai sesuatu, dan menggapai impian Anda. Beri tepukan untuk Anda yang luar biasa. Sebelum Anda sadari, mereka akan mencuri impian Anda langsung ataupun tidak langsung. Siapa yang bisa jadi orang pencuri impian kita? Biasanya orang yang terdekat kita. Orang terdekat kita biasanya bisa menjadi pencuri impian. Yang paling bisa jadi orang tua, pasangan, anak, saudara, tetangga, teman. Dan biasanya yang menjadi pencuri impian kita ini adalah orang yang kita hormati, orang yang kita sayangi. Beliau juga bisa menjadi pencuri impian kita. Biasanya juga orang tua. Orang tua sebenarnya nggak dukung kita buat bisnis, karena sebenarnya mereka nggak mau lihat kita gagal. Mereka nggak mau lihat kita nggak berjaya. Mereka nggak mau lihat kita nggak berhasil. Jadi mereka juga penyebab pencuri impian kita. Atau seperti saya,
suami istri, ya. Suami istri, pasangan juga bisa menjadi penyebab pencuri impian kita. Istri sudah bersusah payah bekerja, mencari income tambahan untuk membantu perekonomian keluarga, membantu suami, tapi si istri buat elken, tapi dimarahi sama suami. Ini saya dulu, pengalaman pribadi ya. Tapi dimarahi sama suaminya. Belum lagi dibumbu-bumbui dengan ipar, dengan mertua. Jadi sehingga terjadilah perselisihan antara suami istri. Ini pengalaman saya dulu ya. Ini pengalaman saya dulu. Ya, kenapa sebenarnya pasangan kita ini orang awam ya. Orang awam biasanya berpikiran si istri kerja, si suami berpikiran, maaf ya para suami-suami, tapi mungkin ini menjadi ada 99% benar. Si suami merasa kalau istri bekerja, oh kamu mau melebihi dari aku ya. Nah ini kebanyakan orang di luar sana, di sini nggak ada. Padahal suami tidak tahu, dia nggak sadar uang yang dikasihnya pun sebenarnya nggak cukup. Jadi si istri harus rela, harus ikhlas bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Ada nggak yang seperti saya? Ada. Nggak usah tunjuk tangan deh, nggak usah bilang-bilang deh. Nah, pencuri impian juga bisa jadi siapa? Pesaing. Siapa yang pesaing? Dalam bisnis ini kemungkinan kita punya sideline, kita punya downline, kita punya upline, pun mereka bisa jadi pencuri impian kita. Kenapa? Karena sebenarnya mereka tidak ingin kita melebihi, kita lebih sukses daripada mereka. Tapi di Elken Global, saya percaya, saya pastikan, saya yakin tidak ada orang yang seperti itu. Beri tepukan untuk leader-leader yang luar biasa. Semuanya ya, kita di sini leader-leader juga membantu, walaupun bukan di jaringan yang bersama, walaupun kita sideline, tapi kita di sini membantu bersama-sama untuk kita bisa mewujudkan impian kita dan berjaya. Pencuri impian mungkin saja atasan Anda, teman kerja, teman serumah, teman sekamar. Nah, banyak orang di luar sana yang nggak mau sebenarnya lihat kita sukses. Dia mau lihat kita gagal. Apalagi ya, seperti pengalaman saya dulu. Ini banyak yang saya dengar. Aduh, kasihan ya si Dewi. Dulunya dia model, tapi semenjak dia bergabung di Elken Global, dia sharing, dia datang-datangi orang ke rumah masing-masing, colok-colok air. Duduk di bawah, bawa tas berat-berat, bawa brosur dibagi-bagikan. Tiap hari dia pergi. Ditinggalkannya anak-anaknya. Tapi sebenarnya secara nggak langsung itu adalah pencuri impian. Nah, yang paling hebat dan yang paling kuat pencuri impian adalah siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Hujan malas. Jujur ya, dalam keadaan yang tidak menentu seperti saat ini ya, apalagi yang dulunya kita mempunyai impian, kita fight untuk mencapai income 10 juta, 20 juta, saya ingin punya mobil baru. Tapi dengan berjalannya waktu, ini pupus. Apalagi semenjak COVID, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, dan kita tidak bisa sharing lagi face to face. Kemudian kita harus jaga jarak. Ini juga yang menyebabkan kita menurun omset. Karena kita sebenarnya kita
kita nggak yakin. Sebenarnya rezeki kita sudah ada Allah yang mengatur. Tinggal kita berusaha. Betul? Ah. Dan impian kita dicuri oleh Anda sendiri. Karena sebenarnya Anda juga enggak yakin. Kenapa enggak yakin? Anda suka punya sikap yang sering menunda-nunda. Hari hujan, bentar lagi lah. Udah berhenti pun hujannya, oh tunggulah bentar lagi. Masih ada gerimis sedikit. Akhirnya udah kemalaman. Jadinya tidak jadi sharing. Kemudian apa? Sikap yang rasanya saya nggak bisa, saya nggak mampu. Yang bisa hanya Pak Tio, yang bisa hanya Bu Tati, yang bisa hanya Kak Nudi. Saya nggak mampu. Ada nggak kita yang berpikiran seperti itu? Tanpa kita sadari, kitalah yang menjadi pencuri impian diri kita sendiri. Bagaimana orang memperlakukan kita adalah di luar kendali kita. Tetapi kita memiliki kekuatan untuk hadapi mereka dengan bijak. Banyak orang, banyak tetangga, banyak teman-teman kita. Boleh minta minum? Habis. Semangat kali saya memang kalau cerita ini memang saya semangat. Hampir impian saya dicuri. Ya, banyak teman-teman kita, banyak keluarga yang gak mau lihat kita sukses. Mereka mau lihat kita gagal. Dan sebenarnya kalau Anda orang-orang yang benar-benar mau sukses, Anda bisa mengambil sikap yang sepatutnya. Anda bisa mengambil sikap yang sesuai dalam hidup Anda. Maksudnya, Anda tidak perlu mendengarkan omongan orang yang negatif. Anda diamkan saja, Anda cuek saja. Yang penting Anda tetap melakukan. Karena ingat, bukan dia yang kasih makan untuk anak kita. Bukan dia yang bayarin uang sekolah kita, anak kita. Bukan dia yang bayar listrik bukan dia yang bayar listrik rumah kita. Benar ya? Seorang usahawan pastinya mempunyai impian yang besar. Kalau ada orang di luar sana yang bilang kamu nggak bisa, maka Bu Berta bilang apa? Nggak bisa. Oh, Bu Berta bilang nggak bisa. Tapi kalau saya bilang bisa, saya pasti bisa. Saya akan tunjukkan sama ibu yang bilang saya nggak bisa. Saya akan buktikan dengan ibu bahwa saya bisa. Saya akan buktikan dengan pencapaian saya di Elke Global. Justru sebenarnya sebaiknya yang bilang itu cowok saya bilang nggak bisa, saya akan berbagi sedikit dengan orang yang mencemoohkan saya. Dan ini saya sudah lakukan. Karena apa? Hinaan, cemoohan akan saya balas dengan prestasi. Akan saya balas dengan hadiah. Inilah sebenarnya pembalasan yang paling baik. Pengalaman juga. Tapi saya minum dulu ya. Oke. Satu lagi, ubah hinaan menjadi pujian. Itu yang saya terapkan. Biasa orang mencemooh saya, tapi saya akan buktikan dengan prestasi. Pegang teguh impian Anda, miliki keyakinan yang kuat. Saya mau tanya kepada teman-teman semua, ini tahun udah mau akhir tahun ya. Sekarang tahun 2022, kita akan masuk tahun 2023. Tentunya kita ada impian di tahun 2023. Ya, sebaiknya kita buat papan impian. Ya, tempellah apa yang Bapak Ibu teman-teman ingin capai di tahun 2023.
Mungkin pengen mobil baru, tempel. Kalau saya ambil potongan-potongan dari majalah ataupun dari internet, saya tempel di papan impian, di karton bisa juga. Saya juga bisa jadi kita ingin tas yang bermerek, sepatu yang bermerek, apalagi ya. Pengen punya rumah besar, pengen umroh bersama keluarga, tempel saja. Dan saya tahun 2022 ini, dari 7 impian saya di tahun 2022 ini, alhamdulillah 3 terwujud impian saya. Dan impian yang belum terwujud di tahun ini, masih ada beberapa hari lagi ya, tidak ada yang tidak mungkin. Foto-foto yang belum terwujud impiannya, saya pindah ke papan impian tahun 2023. Semoga impian saya, impian teman-teman semua bisa terkabul, bisa terwujud di tahun depan. Amin. Nah, saya akan pegang kuat impian saya. Saya nggak mau dengar omongan orang lain, karena ada big why saya. Ini big why saya yang paling kuat. Ada cahaya mata yang paling ujung tuh, satu yang paling kecil. Ada cahaya mata, ada anak-anak saya yang menjadi tanggung jawab saya, yang saya harus bisa mewujudkan juga impian mereka nantinya ke depannya. Dan saya tidak ingin mereka merasakan kesusahan seperti saya. Saya ingin mereka bisa hidup sejahtera dan bahagia. Itu yang paling penting. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Selalu bersemangat dan antusias. Dengan doa dan support, dengan doa dan dukungan anak-anak saya masih terus bersemangat dan antusias sehingga saya bisa berdiri di sini. Karena apa? Saya ingin impian saya ingin bukan hanya saya tapi kita semua bisa sukses di Elkan Global. Saya yakin teman-teman semua, Bapak Ibu pastinya juga ada impian, ya. Jangan berhenti untuk bermimpi dan jangan berhenti juga untuk gapai impian itu, apapun rintangannya. Yang penting tetap lakukan saja, jangan stop, jangan berhenti. Nah kita, saya yakin Bapak Ibu juga menghadiri acara hari ini karena ada impian, karena ada suatu keinginan, ada satu niat untuk perubahan, apalagi untuk perubahan dari diri sendiri dan untuk tahun depan. Jadi kita harus rutin menghadiri setiap pertemuan, ya. Biasanya juga ada pertemuan meeting Zoom setiap hari Senin malam dan juga pertemuan Elkan seperti hari ini setiap hari Jumat di kantor ini pukul 4, namanya OPP. Mungkin bagi yang orang baru belum tahu ya, hari ini adalah pertemuan rutin namanya OPP. Dan kenapa kita selalu harus menghadiri pertemuan? Karena untuk meningkatkan keyakinan kita, untuk kita mencas lagi baterai kita, agar kita bersemangat, agar sama-sama kita bisa mewujudkan impian kita dan sama-sama kita bisa berjaya. Bukan hanya menghadiri pertemuan saja, tetapi saya dan tim saya, tapi saya nggak bilang lah itu tim, itu keluarga. Ini semua keluarga bagi saya. Ini semua mitra-mitra kerja saya. Kami bukan hanya melakukan sharing, kami bukan hanya follow up, tetapi kami juga melakukan selalunya review ulang. Ini untuk apa? Untuk membina dan membesarkan rangkaian agar sama-sama kita bisa berkembang dan bisa mewujudkan impian kami bersama-sama di Elkan Global. Nah, ini banyak ya. Ini sama leader dari Perbongan Ibu Lini. Naik kereta tarik 3 cuma mau ngantar produk aja. Ini malam-malam ini di Perbongan. Seru juga sih. Saya jadikan ini sebenarnya bukan untuk pekerjaan, tapi saya karena udah senang ya. Jadi walaupun hambatan apapun, walaupun tarik 3 dengan kereta yang seperti ini, hajar son. Bukan karena
Bandung Live Extra. Oke? Nah, miliki sikap mental yang positif. Setiap kejadian adalah berkah tersembunyi. Ini ada satu tips dari saya. Sebenarnya diri sendirilah yang harus bermental positif. Karena sebenarnya yang paling susah adalah melawan diri sendiri. Melawan kemalasan. Melawan apalagi nggak mau belajar. Melawan nggak mau sharing. Nih, yang paling susah adalah sebenarnya diri sendiri. Kemudian kita harus tanamkan dalam mindset kita, saya ada impian besar. Saya tidak akan izinkan orang lain untuk curi impian saya sebelum saya berhasil. Saya juga ada afirmasi diri saya sendiri. Setiap pagi saya ucapkan, saya cinta diri saya bahagia, saya pasti bisa melakukannya. Kalau di Facebook, saya buat pakai bahasa Inggris. I love myself. Ada guru bahasa Inggris nih. Saya nggak tahu benar nggak nih omongan saya. I love myself. Saya cinta diri saya. Kemudian I'm happy. Saya bahagia. Jadi kalau udah bahagia mau melakukan apapun pasti kita enak aja ya. Dan I can do it. Saya pasti bisa melakukannya. Saya selalu afirmasi ini bagi diri saya. Karena mudah-mudahan semesta alam akan mendukung dan mendoakan untuk kesuksesan kita. Nah, walaupun dalam prosesnya yang saya lalui kurang mengenakan. Kenapa? Karena saat saya sharing sama upline saya, Ibu Lini, saya pulang pukul 9 malam. Biasanya maghrib udah sampai di rumah. Dari jam 10 pagi itu cuma 1 minggu 2 kali. Jatahnya saya nih untuk sharing ditemani sama mentor. Nih, ini kok kelihatan ini lebih tua ya? Ini usia boleh tebak berapa? Boleh tebak? Ibu dulu boleh tebak? 60. Ini sudah 70. Berarti lebih muda 10 tahun ya. Tapi coba dong, ini dulu. Ini berapa? Malu saya. Tapi coba lihat sekarang. Beda karena apa? Mentor saya sudah hampir 20 tahun bergabung di LK dan dia selalu konsumsi produk-produk LK sehingga bukan hanya awet muda tapi juga sehat tentunya ya. Jadi masuk lagi. Suami menghalangi upline. Kami pulang jam 9 malam. Jadi saya tidak dapat pintu. Saya nggak dibolehin masuk tuh sama suami. Pintu pagar udah digembok. Nih, pintu pagar ini udah digembok. Tapi suami nunggu karena dia kan telepon. Di mana? Udah mau dekat. Dia tunggu depan pagar. Saat saya turun, dia langsung buka kedor pintunya kaca jendela Ibu Lini. Tok. Kenapa ibu bawa istri saya pulang malam-malam? Waduh, gimana perasaan saya? Dia marahin upline saya loh. Upline yang selalu saya hormati. Gimana saya nggak malu ya? Tapi dengan tenang Ibu Lini jawab, maaf Pak, tadi waktu di Amplas, itu memang pembangunan flyover, kami kena macet. Ada pembangunan flyover, kurang lebih kami 1,5 jam tuh kena macet. Kalau nggak dari tadi kami udah bisa pulang, udah bisa sampai. Maaf Pak, besok-besok nggak akan kayak gini lagi. Itu dibilang Bu Lini. Tapi saya udah nangis, nggak bisa masuk rumah, gimana? Nggak bisa lihat anak si koneng-koneng ini gimana? Saya udah malu, saya udah nangis. Tapi Bu Lini bilang, sabar ya, kamu jangan lawan suami kamu. Kamu diam aja, apapun yang dibilangnya kamu sabar. Bu Lini pulang, saya tinggal di depan pagar, nggak bisa masuk. Akhirnya saya panjat pagar ini. Berapa meter ini ya? Sampai udah tahu rumah saya 2,5 meter ini. Gila ya, perempuan jam 9 malam manjat. Nih saya panjat pagar ini untuk bisa masuk cuma ke halaman rumah. Karena pintu rumah pun nggak dibuka. Anak saya sudah di dalam, mungkin sudah tidur, sudah jam 9 malam, dia tidak tahu ini kejadiannya. Jadi saya
kamu jangan bantah. Kalau dia buka pintu, kamu jangan berantem. Kamu sabar. Ingat ya, kesuksesan menunggu kamu. Itu aja yang dinasihatin sama upline saya. Akhirnya mana sesak pipis lagi ini. Aduh, jam 9 malam belum dibukain pintu. Gak tahu lah ya, saya benci. Saya pipis loh di samping itu. Saya boleh pakai air minum, mohon maaf. Tapi ini Miss Pam tahu cerita saya. Miss Spencer tahu cerita saya. Inilah pengalaman saya. Jam 1 malam baru saya dibukain pintu. Dibukain juga jam 1 malam. Dibukain pintu, akhirnya saya masuk. Dia ngomong-ngomong, ngomel-ngomel, saya diam aja. Saya ingat pesan Ibu Lini, saya diam aja. Tapi apapun proses yang gak mengenakan itu, seperti tadi yang saya bilang, saya buktikan dengan income saya, dengan pencapaian saya benar-benar kerja buat Elkan. Dalam masa 2 PC 21 dan PC 22, alhamdulillah saya bisa mencapai income 42 juta rupiah dan sekaligus mendapatkan trip gratis jalan-jalan Elkan ke Jepang, Tokyo. Alhamdulillah, tiada usaha yang mengkhianati hasil. Mulai semuanya ya, aku ada yang nangis-nangis ini. Saya biasanya mau cerita ini saya sedih, tapi itu udah berlalu. Yang mendengarkan sekarang ini yang bertetesan air mata yang di depan-depan, kayaknya ada yang merasakan. Berarti mengalami hal yang sama mungkin ya. Nah, apapun yang penolakan dari suami saya, tapi saya buktikan dengan income 42 juta itu, akhirnya suami mendukung 100%. Dan dia juga mendapatkan manfaat produk karena dia tidak jadi pasang ring kedua kalinya karena dia bermasalah sakit jantung. Setelah dia sehat konsumsi produk Elkan, betuah katanya saya, betuah kau cemot. Dewi juga saya dipanggil cemot, panggilan dia lain, panggilan sayang. Betuah kau cemot. Alhamdulillah, dia pun berbagi juga karena dia sudah mendapatkan manfaat kesehatan dia dari sakit jantung. Dia berbagi kepada teman-temannya dan sehingga beliau juga bisa mencapai peringkat director di Elkan Global. Subhanallah, luar biasa. Kena dia. Luar biasa ya. Senang kali. Betuah dia. Jika Anda dihadapkan pada keadaan tak terduga, berhati-hatilah. Mereka dapat menghancurkan impian Anda. Ini maksudnya saya sudah banyak lihat ya, orang yang sudah lama-lama di Elkan, yang sudah sukses dulunya, ini sudah tidak nampak. Tapi itu biarlah. Lantak sian. Apa tuh lantak sian? Biarkanlah dia. Itu dialah. Aku tidak. Aku tetap memegang teguh impian aku. Aku susah, udah umur segini. Mau belajar lagi, mau memulai lagi. Udahlah, aku lanjutkan saja apa yang ada. Aku lanjutkan saja perjuanganku di Elkan ini. Karena yang mau sukses adalah diri sendiri. Selalu waspada, selalu bijaksana. Jangan pernah dengarkan pencuri impian lawan. Jangan pernah dengarkan pencuri impian lawan. Karena kita yang mau sukses. Akhir kata, semoga Anda mendapatkan yang terbaik dalam menjalani impian bersama Elkan Global. Akhir kata, semoga Anda mendapatkan yang terbaik. Jadi seharusnya kita selalu berbagi. Kita juga harus belajar seperti ini. Kita juga harus follow up domain-domain kita, mitra-mitra kerja kita. Karena kalau kita selalu follow up, kita juga bisa membimbing, kita bisa
Kita beri satu tepukan buat Ibu Dewi. Semangat dong tepuk tangannya. Oke, saat ini kita akan ambil undian ya untuk kehadiran ya. Ini yang ditunggu-tunggu nih undian nih. Semangat kan ini undiannya? Oke, untuk undian ini kita akan panggil seorang ibu. Boleh saya panggil Ibu Andri Widianti? Ibu ini rajin loh datang mau pipi. Jadi untuk menghargai kehadiran yang rajin, saya kasih dia untuk kesempatan. Bu, boleh ambil ya. 3. Banyak kok. Sampai